Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is video from STP 11, this is a test from Mid 8, Grammar in Writing and Mid Test Discussion. Let me introduce myself. My name is Balkis Diana Visa. My student ID number is J500230086, we will discuss about number 41 in our mid-test examination. Number 41, among the most revealing aspect of mining cities, their paucity of public open space. So, the correct option is B, was. In the sentence, the subject is aspects, which is singular. So the verb should also be singular too. The verb was agrees in number with the subject. So the right answer is was. And then we will discuss about other option. The option A, it was, is incorrect because it is a singular pronoun which doesn't agree with the plural subject that is aspects. And then the option C is incorrect because the plural form of the verb to be, which doesn't agree with the singular subject aspects. And the option D, so, is incorrect because it doesn't form a grammatically correct sentence when placed in the given context. So, pilihan B, was, itu jawaban yang paling benar dalam kalimat tersebut karena subjeknya itu, aspeknya itu kata benda tunggal. Kayak, jadi kata kerja yang dia dapatin itu harus juga dalam bentuk yang tunggal. Makanya si was ini adalah jawaban yang tepat. Kalau misalnya it was, itu salah karena it itu merupakan kata ganti tunggal yang gak cocok dengan subjek si aspeknya ini. Terus kalau si were ini salah karena dia itu bentuk jamak dari kata kerja to be. Jadi dia gak cocok sama subjek tunggalnya si aspek itu tadi. Terus kalau yang D, so, dia itu gak bentuk tidak membentuk sesuatu yang gramatikal karena konteksnya tidak cocok dengan yang diberikan. Maybe that's it from me. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. I'm sorry if there's mistaken. We'll move to the next question. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Mr. Fauzi. So, first allow me to introduce myself. My name is Aifa Putri Davina, and you can call me Aifa, and my student ID number is J500230082. I am from Medical Faculty. So, in this video, I will to solve several equations, especially for about midterm tests. And this video, I will to incomplete sentence. I will answer number 42. So, sekarang kita akan bahas mulai dari kalimat nomor 42, yaitu dia tuh pakai atau menggunakan kata kerja bantu, yaitu ada has atau have, yang dimana digunainnya tuh bersama dengan past participle atau verb 3. Nah, kalimat ini tuh dia nunjukin, atau kata ini tuh nunjukin tindakan yang telah terjadi di masa lalu sebelum waktu yang disebutkan dalam kalimat nomor 42 ini. Nah, dalam kalimat ini itu udah memberitahu, jadi menunjukkan bahwa dimana Dr. Oceana tuh dia sudah memberitahu kelasnya gitu sebelum waktu yang tidak disebutkan dalam kalimat ini gitu. Jadi udah ngasih tahu berkali-kali, sudah ngingetin gitu Dr. Oceana ini ke kelasnya mereka. Nah, sekarang
kita akan membahas tindakan menyelesaikan pekerjaan rumah yang terjadi, homework yang terjadi sebelum Dokter Oceana itu memberitahu kelasnya. Nah, kalau di sini kita pakai finish, kata finish atau kata kerja dasar, itu dia menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung kan, atau akan terjadi di masa depan. Sedangkan kalau kita pakai finish, itu pakai past participle, itu menunjukkan bahwa tindakan ini itu dia telah selesai dilakukan sebelum dimana Dokter Oceana itu memberitahu kelasnya. Jadi udah selesai dilakuin gitu sebelum Dokter Oceana tuh ngasih tahu ke kelasnya. So yang di sini ada A, finishes. Ini tuh menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung, bukan sudah selesai di masa lalu. Jadi yang masa sekarang gitu. Jadi bukan ya. So yang kedua ada B, finish. Ini kemungkinan saya akan menjawab ini. Kenapa? Karena kata ini menurutku tepat karena menunjukkan tindakan yang telah selesai dilakukan sebelum dimana Dokter Oceana ini memberitahu kelasnya gitu. Jadi udah selesai dilakuin sama Damar sama Jaka gitu. Nah, kemudian untuk yang C, finish. Nah, finish di sini ini sama kayak yang A, nggak jauh beda. Jadi dia itu menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung. Jadi bukan sudah selesai di masa lalu. Jadi masa sekarang gitu. Nah, untuk yang D, finishing itu menunjukkan tindakan yang sedang terjadi sekarang atau sekitar waktu Dokter Oceana memberitahu kelasnya. Jadi bukan udah selesai sebelumnya gitu. Jadi kesimpulannya jawabannya adalah yang B, finish adalah bentuk kerja yang paling tepat untuk menunjukkan apa bahwa Damar atau Jaka itu dia telah menyelesaikan pekerjaannya, homeworknya, tetapi tidak sedang mengerjakan ya. Jadi udah menyelesaikan pekerjaan rumah pediatrik mereka meskipun Dokter Oceana itu dia udah mengingatin kepada mereka kayak gitu. So, thank you everyone and Mr. Fauzi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Melati Aifirsani and ID number G5002300156. Number 40. Almira was one. The answer is of the happiest children in the class. Jawabannya adalah of the happiest children in the class karena frasa tersebut adalah bentuk yang benar dengan tata bahasa untuk mengungkapkan bahwa Almira itu salah satu dari beberapa anak yang paling bahagia di kelas. Nah, di opsi C itu of the happiest children in the class itu pilihan yang paling benar sesuai dengan tata bahasanya. Lalu dikarenakan menggunakan bentuk bahasa jamak yaitu children yang sesuai dengan one of the yang menunjukkan bahwa Almira itu salah satu dari beberapa orang yang paling bahagia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Mr. Fauzi. Let me introduce myself. My name is Ayudi Dimas Utama with student ID number J500230115 from Faculty of Medicine. Today I'm gonna discussing about standardized test preparation on number 44. Jadi untuk sebelumnya, untuk pertanyaannya itu adalah if the student led to submit the scholarship application to the board, they will not be listed as candidate. Jadi untuk opsinya sendiri ada 4 yaitu were, have, be, are. Untuk pertama itu tuh di sini ada they will not be listed. Nah, ini kan indikasinya verb 2. Kalau misalnya ini verb 2, berarti itu kemungkinan itu waktunya itu udah lampau. Kalau lampau otomatis biasanya itu kalimatnya yang sebelumnya juga mengikuti lampau juga. Berarti itu pilihannya ada were, are, sama have juga. Cuman di sini ini tuh soalnya itu kan kita berandai if-nya ini. Nah, jadi kita asumsikan bahwa kita seumpama itu kita sudah terlambat. Jadi kalau saya logikanya itu maka pakainya itu antara were atau have.
karena apa ya, ini pakainya tuh di past tense. Jadi R-nya ini udah nggak kepake, sama be juga nggak kepake, tinggal were sama have. Terus kalau untuk yang lebih cocoknya lagi itu were, karena kalau have biasanya itu dia pakainya plus verb 3. Kalau were itu lebih ke plus verb 2, karena ya itu rumusnya. Baik, sekian. Thank you very much. If there any mistake, I'm apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nabila Aulia Hendriana. My study is number Z500230158. I will answer question number 45. So the sentence start with although Anita's performance was outstanding, indicating that we were dealing with past events. So better is the correct comparative form to use here. So better performing than. Answer choice B. This choice is in the past tense, so which means the past tense was outstanding in the sentence. And number 56, Indonesian top court is to hear the case as early the start of the next legislative rules and regulation. Soal tipe ini adalah soal error identification. Kesalahan pada soal ini seharusnya pada kata untuk komparasi kata B itu kurang lengkap, karena seharusnya menggunakan frasa as early as, bukan hanya dengan as early. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Haila Zara Shifa, with student ID number is G500230009, and I will answer question number 57. You are identify whether the underlined word or phrase should be correct or rewritten. The question is, after trying many services in several clinics and hospitals, Mr. Rangga found that the service in Bagaswaras International Hospital was a lot more comfortable among the others. The underlined word should be corrected or rewritten is option D, a lot more comfortable, because can be improved for a more formal tone. The sentence is grammatically correct, but a lot is a bit informal. Here are some options for a more formal phrasing is like significantly more comfortable and much more comfortable. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Siwi Endrawati with name G500230002. Okay, I am to explain the question number 11. Bima invite me, let's ban this product, can you, because they officially support Israel in Palestina genocide. Jadi untuk soal ini tuh jawabannya itu C. Kenapa? Karena pada kata let's, dimana dia itu harus diikuti oleh shall we, dan pada soal itu diikuti oleh can you. Jadi pada soal tersebut mengalami kesalahan, yaitu pada opsi yang C, yaitu can you. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Number 59, yang soalnya founded by the Spanish as Yerba Buena in 1835. What is now San Francisco was taken over by the United States in 1846 and later renamed it. Jadi itu kata kerja yang digunakan dalam pilihan jawaban D itu seharusnya bukan dalam format past tense rename pakai D. Yang benar itu bentuk present rename aja, tidak usah ditambahin D. Kenalkan, saya Fasya Aulia Syarani Hidayat dengan nilai 140. Di sini saya akan menjelaskan
jawaban dari nomor 60 menurut saya pribadi. Soalnya itu ya adalah several buildings in the city of Bandar Matang were raining down during the heavy rain and storms. Menurut saya yang perlu diganti yaitu bagian raining down, karena raining itu seperti menurut saya artinya itu dihancurkan oleh seseorang, bukannya dihancurkan oleh suatu benda atau dari alam itu sendiri. Jadi jawaban yang menurut saya benar yaitu itu sebenarnya diganti menjadi ruined down. Berarti kalau dibaca ulang dari soalnya itu several buildings in the city of Bandar Matang were ruined down during the heavy rain and storms. Begitu menurut penjelasan saya pribadi mengenai nomor 60. My name is Divika Rizal Safavidani with student ID number J50023006. So I will answer number 74. Jadi di sini ditanyakan kata ante itu mengerucut kemana? Menurut saya kata ante itu mengerucut ke the student, yaitu pilihan yang C. Kenapa? Karena di keterangannya sendiri the undergraduates itu merupakan siswa yang belum lulus, sedangkan di pilihan A itu yaitu the graduates itu merupakan siswa yang sudah lulus. Lalu pilihan yang B itu the lecturers itu merupakan tentunya itu sudah lulus atau sudah lulus dari university, dan juga yang pilihan Y yang D itu the officers, tentunya juga itu sudah memiliki jabatan dan dia sudah lulus. Jadi pilihan yang paling tepat yaitu the students, di mana the student itu merupakan siswa yang belum lulus dari universitinya itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Ayu Hridayanti. My ID number G5002307172. Here I will answer question number 72. The answer is C, random order. The reason is that the order of the words does not follow ascending or descending alphabetical order. Also, there is no consistent mixing pattern that could be called a mixed order. Therefore, the order can be said to be random. Hi everyone, let me introduce myself. My name is Ran Aikila, student ID number G5002300136. Here, I want to answer the question and I want to tell you why I answer the question. Okay, let's go number 73. The question is, the word attend in the information above can be replaced with. The underline is attend. Attend is meaning of hadir atau menghadiri. So the option is A, regard, B, be present, C, accompany, D, come along. Dari semua jawaban yang ada di sini, yang paling sama-sama arti dari attend is option B or be present, because the meaning is so menghadiri atau hadir, lebih tepatnya kayak hadir gitu. So the answer is B. Thank you. My name is Divika Rizal Safavidani with student ID number J50023006. So I will answer number 71. Jadi di nomor 71 ini ditanyakan di tempat manakah sih dari pertanyaan tersebut itu dapat ditemukan. Menurut saya itu dapat ditemukan di dictionary atau di kamus. Kamus itu sendiri merupakan suatu keterangan atau suatu kata yang memiliki berbagai arti atau berbagai keterangan sendiri. Karena di pilihan lainnya itu ada bibliografi, itu merupakan seperti daftar pustaka. Lalu yang pilihan yang C itu ada reference, di mana itu merupakan sumber-sumber yang dapat diambil atau sumber-sumber lain. Dan yang pilihan yang D itu pamflet, di mana pamflet itu merupakan suatu informasi yang berupa gabungan kata dan juga gambar. Jadi yang paling pas yaitu dictionary atau kamus. Perkenalkan, saya Fasya Aulia Syarni Hidayat dengan NIM 150. Di sini saya akan menjelaskan jawaban menurut saya dari nomor 75. Soalnya itu, what is the alternative name of the world undergraduate? Dari jawabannya itu A, postgraduate, B, graduate, C, diploma degree, D, bachelor degree. Dan menurut saya yang
benar jawabannya yaitu adalah D, yaitu bachelor degree. Artinya itu masih di bawah bimbingan universitas pada sarjana, karena di A itu sudah masa-masa sudah lulus, terus yang B itu sudah lulus, yang C itu sudah mendapatkan gelar diploma, terus yang C masih di bawah bimbingan sarjana. Sekian dari penjelasan kelompok STP 11. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wiggy, wiggy, oh, wiggy, oh, wiggy. Hold up, wiggy, oh, wiggy.